Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita balik lagi di acara penuh hikmah, selalu ada hikmah dan tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan guru kita Ustadz Zuhud namanya. Beliau mengajar menjadi pengajar di pesantren Sam'an Bandung. Lulusan S2, belajar tafsir hadis juga waktu S1-nya. Dan penghafal Al-Quran juga Masya Allah. Dan bahkan sampai menekuni usaha dan berbisnis. Sampai bahkan masuk ke pasar modal. Kita langsung tanya tentang beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Izin tanya-tanya ya Ustaz ya? Ya siap. Alhamdulillah. Mungkin kalau tadi di openingnya kayak begitu. Yang nonton mungkin tidak menyangka. Wah ternyata beliau ini dengan semua pencapaiannya itu dicapai dengan kondisi dipilih oleh Allah matanya ditutup. Tidak bisa melihat lagi. Untuk sebelum lanjut ke prestasi, kau pengen tanya dulu, Ustaz. Ini izin bertanya ya, Ustaz. Apakah Silahkan. dari lahir, Ustaz, atau ada kejadian apa sampai akhirnya tidak bisa melihat lagi, Ustaz? Kalau dari lahir sebenarnya saya normal kok. Iya. Dari normal lahir itu. Nah saya istilahnya menjadi tunanetra itu di usia 7 tahun. Oh ya. Jadi sempat tuh melihat ya indahnya dunia lah gitu ya Iya. bahasanya. Pemandangan Masya gitu kan. Allah. Asiknya dunia anak-anak, dunia kartun segala macam lah ya. Main sepeda, main bola itu sempat gitu kok. Sempat. Sampai di umur 7 tahun itu karena sebenarnya itu rangkaian sih kok dari umur kurang lebih sekitar 5 tahun. Iya. Apa awalnya, gejala awalnya apa? Nah jadi umur 5 tahun itu saya lagi main nih dengan saudara. Iya. Nah yang namanya anak-anak kan lari-lari. Nah kita tabrakan. Saya dengan saudara itu tabrakan. Kepala, kejeduk kepala Iya gitu. betul. Heeh. Nah ternyata goncangan hebat itu mengakibatkan Kena saraf mata mungkin ya? betul ke retina. Di Oke. retinanya tuh jadi kalau bahasa dokter tuh robek lah gitu ya. Kalau bahasa mereka tuh retinanya tuh. Nah ternyata itu kalau yang kanan dia langsung, kalau yang kiri dia perlahan-lahan. Istilahnya kalau kita tuh Lama-lama mulai- low vision. Heeh. Jadi low vision bisa melihat sekitar 2 meter, makin lama makin Makin dekat. pendek sampai di SMP menjadi totally blind. Saya tuh tidak sadar kalau saya sudah tahap menjadi tunanetra gitu waktu kecil itu. Ini Ustadz ngerasanya apa? Kayak benar-benar full gelap doang gitu aja, Ustadz? Sebenarnya kalau yang kanan ini udah betul-betul blank lah gitu ya, betul-betul gelap, tidak bisa menangkap cahaya apapun. Nah kalau yang kiri dia masih bisa menangkap, tapi dia hanya cahaya aja. Penerimaannya gimana saat waktu awal? Sempat ngamuk juga kah atau namanya anak-anak waktu itu? Ustadz? Saya jadi penyendiri waktu itu. Jadi waktu pas saya awal-awal jadi tunanetra di anak-anak itu, 7 tahun ya? jadi saya nggak berani keluar rumah. Jadi di Teman-teman rumah datang aja nyariin? terus gitu. Nggak mau ketemu? Enggak, jadi saya Jadi- di rumah aja lah gitu. Nggak Sampai akhirnya kemana-mana. mulai bisa nerima legowonya di usia berapa sih? Itu udah dewasa. Sudah Jadi dewasa ya? sekitar pasca kuliah lah, setelah S1. Setelah S1. Tapi begitu akhirnya dari waktu 7 tahun itu, kan di rumah terus tuh, Sat. Tetap tapi nerusin pendidikan, Sat? Tetap, Atau sempat tetap. putus dulu 1 tahun, 2 tahun nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Tetap. Ke sekolahnya jadi dianterin, Iya betul. dipegangin. Betul. Jadi kan saya SD mah sebenarnya SD umum, kelas 1 2 itu. Nah, Iya. pas kelas 3 SD saya pindah ke SLB. Oke. Nah, di situ karena teman-teman saya sama tunanetra, jadi saya gaul di situ. Tapi dengan teman-teman di rumah, istilahnya dengan teman-teman yang awas, Yang saya nggak biasa gaul. di komplek ya, yang dulu sebelum main dekat-dekat rumah ya. Heeh. Saya nggak gaul dengan mereka karena ya gimana ya, ya minder lah gitu, merasa malu gitu. Sempat ada yang ngucap juga memang saat ngehina gitu, ngeledek gitu, Sat. Ada, Ya Allah. ada yang barudak. ya namanya anak-anak lah gitu ya. Heeh. Ini ya barudak sih namanya. Barudak. Masya Allah. Ada. Terus akhirnya kecil-kecil itu. tetap kuliah ya, Sat ya? Alhamdulillah. Kepengen sendiri atau waktu itu didorong juga, Sat, kalau kuliah? Kepengen sendiri. Oh, karena udah nerima juga lah ya. Iya, udah sadar lah istilahnya gitu. Heeh. Mulai ngapalin Qurannya pas kapan? Kalau ngapalin Quran sebenarnya udah saya itu dari kecil sebenarnya. Dari kecil. bahkan masih ngelihat ya, Sat ya? Udah mulai enggak sih, surat-surat jadi- pendek, enggak? Jadi awalnya gini sih, kalau masalah menghafal Quran itu
kan saya diam terus di rumah nih, nggak Iya. keluar-keluar kan, nggak main, Heeh. nggak keluar-keluar gitu. Ngapain lagi Nah, atunya gitu. akhirnya sama orang tua tuh dibeliin kaset gitu, kaset pita itu. Oh, masih pakai pita Ya, kaset pita itu kan Murotal. awal 2000-an. Heeh, Betul, iya. Jus 30 yang Korea anak-anak itu, Muhammad Toha kalau nggak salah. Tohal Junaid, ya. Betul. Nah, akhirnya saya puter gitu kan, karena nggak ada ngapa-ngapain lagi gitu kan, nggak ada Iya. kegiatan apa-apa, diputer, Nyangkut habis di puter kepala. lagi. Heeh. Alhamdulillah nyangkut di kepala gitu kan. Terus dibeliin kaset itu lagu-lagu nasyid kayak Raihan gitu kan. Iya. Didengerin Masya sama Allah. saya gitu. Sama bapak sih, sama ayah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari situ mulai menghafal, tapi istilahnya nggak ada tujuan khusus gitulah. Nggak ada Iya. cita-cita, maksudnya saya ingin menjadi seorang hafid gitu, nggak ada. Jadi Belum, hanya sekedar ingin dengerin aja gitu kan. Mulai ngerasa enak dengerinnya. Mulai Dan merasa juga kan, nyaman. ya Allah, pintu dosa matanya udah ditutup. Hati juga insya Allah Amin. lebih bersih. Amin. Sebagaimana kata Sayyidina Utsman bin Affan, semakin bersih hati nggak akan bosan mendengar Al-Quran. Masya Allah. Amin, insyaallah. Masya Allah. Pemirsa, itu adalah asal muasal gimana kisahnya beliau Ustadz Zuhud sampai akhirnya kehilangan penglihatan, tapi itu tidak menghalangi prestasi beliau. Kita akan tanya lebih lanjut prestasi beliau dan perjuangannya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada. Sah Selalu Ada Hikmah. Baik lagi kita ambil hikmah dari guru kita yang luar biasa, Ustadz Zuhud. Semoga Allah selalu menjaga beliau ya, Masya Allah. Ustadz, akhirnya tapi tetap menempuh pendidikan, izin tanya ya Ustadz ya. Berarti TK, SD, SMP, SMA udah selesai. S1-nya apa tadi Ustadz? UIN, masuk ke UIN UIN. Gunung Jati ya? Iya, betul. Sunan UIN Gunung Bandung. Jati, jurusan? Jurusan tafsir dan hadis. Alhamdulillah lanjut. S2-nya di S2-nya di Unisba, Unisba. Ambil jurusan? pendidikan Islam, konsentrasi manajemen. Dan itu sudah ditempuh lulus di S2-nya di tahun berapa Ustadz? Kalau lulusnya itu di awal 2023. Sekitar 2 tahunan lalu ya. Iya, baru. Dan akhirnya juga aktif mengajar. Tadi akhirnya sudah mulai menghafal, mulai ada keinginan untuk jadi benar-benar ini jalan saya nih, saya pengen ngapalin Quran. Itu di usia berapa Ustadz? Itu kurang lebih di SMA. SMA ya? Iya, di SMA. Di SMA. Mengajar pertama kali kapan Ustadz? Kalau mengajar pertama kali masuk ke dunia pendidikan itu di SMA itu. Di SMA juga. Iya. Yang diajar waktu itu kalau kayak teman-teman di pesantren kilat gitu kah kalau lagi Ramadan atau mulainya dari mana? Nah, jadi Paling dulu awal. itu saya di SMA itu di usia-usia itu ya aktif di remaja masjid. Oh, komplek. ada di sekolahnya ada rohis gitu lah ya, remaja Rohis, masjid ya. iya di rohisnya iya, sama di kompleknya juga. Oke. Jadi alhamdulillah di SMA itu saya udah terbuka lah gitu ya, udah berani keluar gitu istilahnya. Heeh. Nah di situ saya masuk ke remaja masjid di rumah gitu kan. Heeh. Nah di sana ada madrasah maghrib gitulah anak-anak gitu. Setiap maghrib kumpul ya anak-anak. Nah saya bantu ngajar di sana Heeh. waktu itu. Ya ngajar juz 30 lah biasa, surat-surat pendek gitu kan. Iya. Ngajarinnya kalau merekanya masih belum bisa huruf hijaiyah pakai kayak ikro gitu. Metodenya berarti gimana Sat? Oh Ustaznya enggak, kan saya nggak jadi sambil ngelihat bukunya. Jadi saya bukan ngajarin baca Qur'annya, tapi ngajarin hafalannya. Setoran ke Ustadz berarti ya. Iya, jadi talaki Oke, gitu. Talaki. Ada beberapa anak gitu kan, saya talakikan ayat demi ayat gitu. Nanti mereka ngulangin gitu kan. Oh, Masya Allah. Atau setoran biasa juga begitu. Masya Allah. Terus akhirnya sekarang juga ada membangun bisnis, Sat, meskipun kondisi seperti sekarang. Bisnis apa nih, Sat, yang lagi dijalanin, Sat? Ya, jadi bisnis itu dari masa-masa kuliah kok. Mm-mm. Saya mulai itu. Biasalah, karena kepepet. The power of kepepet Iya, gitu ya. kan. The power of kepepet. Bidang apa, Sat, sekarang, Sat, yang lagi jalan? Nah, kalau yang lagi di jalan itu, saya buka ya warung lah gitu ya, warung terserba dengan istri. Di awal nikah itu tahun 2020. Mm-mm. Nah, itu Orang Bandung juga, Sat? orang Bandung tapi keturunan Padang istri. Oh, Masya Allah. Terus gimana, Sat? Nah, Buka warung tuh? Ya, buka warung, ya counter Deket lah rumah? gitu ya. Di kontrakan Oh, Masya Allah. dulu itu. Nah, kita buka itu ada jualan kayak pulsa gitu ya. Terus gas, ya bisa lah terserba gitu ya. Pernah ada yang ngebohongin gak, Sat, waktu dia bayar ke warung? Wah, itu mah cerita biasa kok. Sering ya, Sat? Sering kok, bener. Ya Allah. Gak takut apa ya? Nah, Allahu a'lam. Sekarang sampai bisa ngebedain gak, Sat? Ada kawan-kawan kami yang ternyata itu dia udah bisa ini, Sat. Betul. Bedain bisa. mana 100.000, mana selain karena ukuran beda ya sama ini Iya. juga. Ada. Kalau saya by aplikasi.
Oh, pakai gitu. aplikasi Jadi di bisa, scan, Ustaz? si uangnya di scan pakai HP gitu. Nanti Oke. aplikasinya Nanti keluar nyebutin. suara. Iya betul. Cepeceng nih bos, gue banding. Masya Allah. Dan akhirnya juga aktif di bisnis di pasar modal. Nah itu Iya. gimana kisahnya? Tat? Nah kalau di pasar modal itu awalnya karena ini sih saya seneng nabung ya dari kecil itu. Mm-mm. Seneng nabung dari dulu cuman 500 perak gitu kan. Sampai akhirnya di awal-awal nikah tuh saya seneng nabung emas. Masya Allah. Seneng nabung emas, awalnya dari situ sih. Heeh. Nabung emas, saya lihat ini nilainya bertumbuh terus gitu kan. Betul, lindung nilai. Safe Apa haven. namanya, saya beli setahun yang lalu 800 ribu kan, waktu itu masih 800 ribu Iya, per 1 hari gram ini kan. udah 2 jutaan ya. Nah terus pas saya lihat lagi kok makin naik nih nilainya gitu kan si emas ini. Nah saya mulai pelajarin tuh tentang dunia emas gitu kan, bagaimana pertumbuhannya dan sebagainya lah gitu ya, dari sisi syariatnya seperti apa gitu. Nah setelah saya udah istilahnya udah bukan merasa cukup ya, jadi oke nih di emas saya udah Ngerti lah ya. jenuh lah gitu Jenuh, istilahnya. aha. Saya lihat nih lirik, wah ada ini saham nih gitu kan. Iya, mulai pelajari. Saham Yang gitu kan. IHSG, Sat? Ya, Atau yang saham apa? IHSG Indonesia aja lah. Iya, yang IHSG. IHSG. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, mulai saya Dalam- pelajari itu tentang saham. dalam kondisi yang seperti ini pemirsa, alhamdulillah. Terus kita balik lagi ke Quran nih, Sat. Mm. Jadi 24 jamnya Ustadz itu gimana, Sat? Bagi waktunya. Jam berapa ngajar? Dari bangun deh, Sat. Bangun jam Iya. berapa, ngajar jam berapa. Tadi juga harus ada usaha biar gimana mesti akhirnya ikut terlibat juga jam berapa. Gimana, Sat? Berarti ngaturnya, Sat? Nah kalau untuk saat ini sih memang saya lebih fokusnya ke dunia mengajarnya daripada Iya. ke bisnisnya gitu ya. Jadi kalau bangun itu saya sekitar jam 3 atau jam setengah 4-an lah. Di situ Sholat malam dulu. kemudian ya apa namanya sholat subuh biasa. Ya. Nah kan sekarang saya tinggalnya dengan para santri nih. Jadi Oh, saya iya. jadi pengasuh. Heeh. Nah jadi kita sholat jamaah bareng di sana. Terus saya nerima setoran. Setiap beres subuh. Iya betul. Oke. Jadi halakoh subuh saya terima setoran sampai kurang lebih jam 6. Jam 6 sarapan, bersih-bersih segala macam. Siap-siap. Nah, habis itu sekitar jam 9-an saya istilahnya ngantor lah gitu ya. Nonton, oke. Ya di pesantren gitu. Karena kan di pesantren juga saya di yayasan alhamdulillah diamanahi sebagai ketua yayasan juga. La haula wala quwwata. Jadi cukup banyak gitu pekerjaannya gitu. Masya Allah. Yang ngajar di kelas gitu, selain yang tadi setor setiap subuh, itu Ada. Jadi kalau nerima setoran sebenarnya saya 3 kali sehari. Subuh, ada subuh, zuhur, terus sama zuhur. isya. Wih, Masya Allah. 3 kali. Karena tinggal juga bareng santri ya, mukim Iya. ya di situ ya. Iya mereka boarding. betul. Mukim dengan istri di sana. Kemudian ngajar di kelas juga ada, tapi jumlahnya sedikit. Untuk saat ini saya cuman 1 kali dalam sepekan ngajar ulumul Quran. Masya Allah. Berapa santri setiap hari terima setoran? Kan kita polanya di Sam'an itu halakoh gitu ya. Iya. Halakoh. Jadi satu kelompok paling cuman 3 orang, 5 orang gitu kan. Jadi kalau Bagi per kelompok ya. Ya, jadi kalau kelompok saya itu sekitar 4 orang lah. Masya Allah. Kalau total santri lebih banyak lagi. Itu dia pemirsa perjuangannya ya, tentang menuntut ilmu, mengajar, bagi waktu. Pokoknya produktif banget. Masih penasaran dengan kisah inspiratif dari beliau? Jangan kemana-mana, tetap di Sa, selalu ada hikmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Pemirsa, itu Quran surat kedua Al-Baqarah di ayat 261 terkait sedekah yang dikalikan 700 kali lipat di juz ketiga. Syukron atas bacaannya, Zat. Masya Allah. Lihat, Masya Allah. Pemirsa, Al-Quran tetap bisa dibaca, hidup di hati seseorang meskipun penglihatannya sudah Allah cabut. Masya Allah. Zat, tentang Quran Braille ini, Zat, belajarnya lama nggak sih, Zat? Kalau saya
Kalau belajarnya sebentar kok, cuman untuk lancar membacanya yang butuh waktu agak lama. Iya, untuk juga mengaktifkan si ujung jari ini sensor. Karena Iya, kalau di saya betul, cobain betul. megang Boleh. kerasa sama semua begitu. Mau coba Cobain nggak? pegang ya, Ustaz? Boleh kok, silakan. Iya, Ustaz, kerasa sama gitu ya. Tapi kalau misalkan yang udah lebih sensitif dipelajari, oh iya ya ini beda Ya. nih titik-titiknya ya. Iya, ada polanya gitu. Semua santri tunanetra. Oh, justru yang Wajib tunanetra tunanetra santrinya. Oh, itu emang khusus yang tunanetra Betul, pemirsa. di Kalau ada yang mau pesantren daftar Saman itu. gimana, Ustaz? Kalau untuk yang daftar itu pertama dia harus tunanetra. Yang bukan tunanetra tidak kita terima. Iya ya, karena Terus khusus usianya 15 sampai 30 tahun. 15 sampai Nah, 30 setiap tahun kita tahun. menerima pendaftaran kok. Setiap tahun itu. Itu udah tersedia ikhwan akhwat atau baru ikhwan aja, Ustaz? Alhamdulillah sudah putra dan putri. Alhamdulillah. Sudah dari tahun berapa itu berdiri, Ustaz? Kalau pesantren sendiri kita dimulai dari tahun 2018 kok. Masya Allah, Jadi sekarang berarti sekarang- sudah jalan 7 tahun ya, Ustaz? ya? Iya betul. Masuk Dari awal, angkatan Ustaz? 8. Ikut bareng sebagai pendiri? Enggak sih, saya masuknya di tahun 2019. Ada yang ngajakin, Zat? Ada. Jadi pesantren Saman ini sebenarnya dia di bawah Yayasan Sam'an Netra Mulia Berkah. Nah itu ya pendirinya 2 orang, Ustadz Ridwan Effendi dengan Ustadz Dani. Wah, beliau tunanetra juga kah, Zat? Atau? Untuk yang Ustadz Ridwan itu beliau tunanetra, tapi dengan Ustadz Daninya beliau awas. Mendirikan Sam'an di tahun 2014 dan baru ada pesantren di 2018. Dari mana paling jauh, Zat, santrinya, Zat? Alhamdulillah dulu kita ada santriwati dari Aceh Oh, dan sekarang dari Sulawesi yang masih jadi santri. Masya Allah. Dan mereka akhirnya juga diajarin yang braille ini juga ya, Zat? Betul, itu wajib. Wajib bisa Alhamdulillah. baca braille. Alhamdulillah. Tapi kan gimana, Zat? Ini kan mahal semua segala macam. Nggak kayak kita beli Quran atau bahkan yang awas bisa lihat di handphone, Zat. Betul kok, betul. Nah, itu gimana perjuangan memenuhi itu semua, Zat? Pada dasarnya selalu ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu udah jawaban paling ultimate. Pada dasarnya. Nah, kita ikhtiarnya ya alhamdulillah kalau di pesantren Sam'an itu santri itu semua santri dibeasiswakan gitu. Jadi biaya-biaya segala sesuatu ya mulai dari gaji para pengajar, karyawan, fasilitas belajar mengajar, makan minum sampai air listrik itu alhamdulillah dari para musinin lah gitu. Alhamdulillah. Banyak alhamdulillah para musinin yang tergerak hatinya dan ingin mensupport pesantren Sam'an. Seperti itu alhamdulillah. Terus kalau misalkan ada musinin yang pengen ikut, Sat, gimana, Sat, caranya, Sat? Mangga kalau mau disampaikan ke kamera juga. Alhamdulillah kalau untuk para musinin ya yang ingin sama-sama bantu perjuangan teman-teman tunanetra untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar agama, untuk mempelajari skill-skill ya, berbagai macam itu skill, bisa datang langsung bersilaturahim ke pesantren Sam'an yang ada di Bandung, begitu ya. Nanti juga bisa menghubungi kontak person yayasan kami juga, begitu. Cinta Quran, Sam'an Cinta Quran. Ada Instagram atau apanya juga mungkin, Sat? Apa kalau mau Ada, dibuka? kita ada @Sam'an Quran untuk Sam'an Instagramnya. Quran. Sam'an Quran, ya. Ya, semua info lengkap bisa dilihat di situ ya. Siap, ya lengkap di sana di Instagram itu. Sama minta motivasi juga dong, Sat, buat yang nonton nih, yang mungkin masih ngerasa minder atau ngerasa berat, nggak terima, Sat. Mungkin juga bisa dikuatkan, silakan, Sat. Ya. Kalau untuk teman-teman tunanetra sendiri sesama nasib, Takdir dari sesama Allah, perjuangan, ya. gitu ya. Percayalah bahwasanya apa yang Allah telah berikan kepada kita, mungkin buat kita buruk ya, tapi sesungguhnya itu adalah hadiah terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kita mungkin untuk saat ini kita nggak bisa menjawab, gitu ya, apa hikmahnya, apa kebaikannya, apa hadiahnya. Tapi selama kita sabar, selama kita berhusnudzan sama Allah, insya Allah kita pasti akan menemukan hikmahnya nanti di ujung. Sabar aja. Dan bangkit, karena sesungguhnya setiap manusia sudah Allah kasih potensi. Semuanya tanpa terkecuali. Jazakallah khair, Ustaz. Pemirsa, juga, itu luar biasa sekali ketika ada orang yang bahkan dagangannya tetap laku, tapi tidak selaris kemarin, itu ada yang bisa ngamuk loh. Ini beliau malah menganggap kondisi tidak bisa melihat itu adalah hadiah dari Allah. Kok kepikiran ini orang-orang seperti beliau ini atau juga yang di luar sana, ini sedihnya karena apa lagi? Sedihnya mungkin bukan karena dirinya dihina, tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina. Sedihnya dan kecewanya mungkin bukan ketika tidak tambah kaya, tapi ketika loh kok aku malam nggak tahajud ya, loh kok hafalanku kok nggak bertambah ya, hafalanku bertambah tapi kok tidak aku amalkan ya.
Wah itu Masya Allah. Orang-orang yang pulang ke hadapan Allah. Ila manatallaha biqalbin salim. Masya Allah. Ustaz sekali lagi jazakallah khair. Ya, Mohon makasih banyak doanya, juga. mohon ilmu dan nasihatnya. Sekali lagi mudah-mudahan kami pun bisa selalu mengikuti perjuangan Ustaz seistiqomah beliau-beliau ini. Dan mudah-mudahan bisa saling menjadi pahala jariah ya. Pemirsa, itulah hikmah yang kita ambil dari guru kita Ustaz Zuhud. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk terus produktif, berkarya, dan paling penting tambah dekat sama Allah, tambah dekat sama Al-Quran. Toh ujung-ujungnya pasti pulang. Dan kita pengen pulangnya pasti ke surganya Allah. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan hikmah yang juga tidak kalah luar biasa. Dengan narasumber-narasumber selanjutnya. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap saksikan acara Sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.